bersyukur Tuhan, jika pada hari ini kami ada karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Di hari ini kami berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk merasakan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu Tuhan kami rasakan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan setiap kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh bersyukur Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Begitu baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membawa kami Tuhan berjalan. Engkau menyertai kami Tuhan. Sebab itu Bapa, pada hari ini kami mau Tuhan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Berkati kepada kami Tuhan Yesus. Dari awal hingga akhirnya Bapa. Biarlah ibadah ini Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya untuk meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami semua, kami percaya, kami pasti merasakan Tuhan di tempat ini. Jika kami pulang nanti kami tidak sama lagi. Bahkan kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyenangkan Engkau dengan pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Segala perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Oh, Yesus, Engkau segalanya Tuhan. Engkau rela mati bagi kami menebus setiap dosa kami. Engkau berkorban Tuhan sebagai bukti kasih setiap dalam hidup kami. Terima kasih. Kita katakan bersama-sama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosamu, karena kasih-Mu padaku. Katakan bersama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan semua hidupku.
berjalan melewati setiap hidup kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan kami mau bawa ucapan syukur kami. Kami bawa segala pujian kami ya Tuhan. Kami bawa segala hormat kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masya Allah ya Rabbi. Kami kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu tiada taranya ya Tuhan. Kasih-Mu tiada bandingannya ya Tuhan. Katakan bersama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguhlah jatuh di mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terserami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Kami juga semua bisa bangkit berdiri Bapak Ibu. Segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Karena itu kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan Engkau Tuhan. Lebih tinggi lagi ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap kita yang siap untuk bersorak bagi Tuhan. Bersama saya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin. Saya percaya ketika kita membaca merenung firman Tuhan,
maka firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kita, akan menjadi senjata. Bahkan ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka setiap kuasa iblis dikalahkan. Amin. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Engkau diberkati. Aku diberkati. Haleluya. Kasih
Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah
bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Kami percaya Tuhan, mata Tuhan ada bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, saat sore hari ini Bapa, kami bawa kepadamu Tuhan bangsa kami. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia menjadi milik kepunyaanmu Tuhan. Bapa, di saat-saat ini Tuhan, di tengah-tengah gejolak politik yang ada di Indonesia Tuhan, yaitu Bapa, yang mana Tuhan di tahun 2024 akan mengadakan pemilu serentak untuk seluruh daerah Indonesia Tuhan, untuk memilih pemimpin yang baru bagi bangsa kami Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau turut campur tangan untuk memimpin, untuk mengambil pemimpin bagi bangsa kami Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus tetap berhembus bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap misionaris-misionaris yang ada di bangsa kami Bapa, yaitu untuk menjangkau suku-suku yang terabaikan yang ada di bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui misionaris-misionaris banyak jiwa-jiwa, banyak anak-anak muda yang dimenangkan untuk Kristus Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia Bapa, mereka bersatu hati Tuhan. Mereka unity Bapa di dalam Engkau Tuhan, untuk mendengar isi hati-Mu Bapa, untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, dan juga kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kecamatan, semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah roh takut akan Tuhan turun atas mereka Tuhan. Hati mereka Bapa, biarlah Roh Kudus yang menuntun untuk mengambil setiap kebijakan-kebijakan yang pro kepada kebenaran Tuhan. Kami tolak segala siasat-siasat iblis yang mengganggu setiap proses jalannya pemerintahan bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, yang mana Bapa, minggu ini Tuhan bangsa kami merayakan hari kemerdekaan. Biarlah Tuhan Yesus melalui perayaan hari kemerdekaan ini Tuhan, bangsa kami tetap bersatu Bapa. Bapa, bangsa kami tetap dijalin dalam persatuan dan kesatuan NKRI Tuhan Yesus. Kami tolak segala roh perpecahan Tuhan. Kami tolak segala roh intimidasi yang mau memecah belah bangsa kami Bapa. Tetapi Tuhan, biarlah oleh kuasa Roh Kudus bangsa kami yang selalu bersatu Tuhan, melalui gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan. Bangsa kami dipulihkan dari segala bencana Tuhan. Bangsa kami dipulihkan daripada segala ancaman. Dan lebih Tuhan, saat ini Bapa, isu-isu yang ada di bangsa kami Tuhan, kami berdoa Bapa, biarlah kebenaran terungkap atas isu yang terjadi di bangsa kami Bapa. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah Bapa kebenaran tetap tampil lebih duluan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa Roh Kudus yang menuntun setiap hati mereka Tuhan Yesus. Apapun pelayanan mereka Tuhan,
biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, pada siang sore hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan, Pastor Hendra dan juga keluarga, Pastor Agus, kami serahkan ke dalam rencana Tuhan. Apapun Tuhan, di dalam setiap pelayanan mereka Bapa, biarlah Tuhan hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan, terlebih menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Biarlah kuasa-Mu tetap menyertai mereka Tuhan, sehingga Bapa, setiap jiwa-jiwa yang mereka layani dimenangkan untuk Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Hendra di tempat pekerjaannya Tuhan. Biarlah Bapa, apapun yang dia perbuat semuanya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, di mana kami pada sore hari ini Bapa berada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Vietnam Tuhan. Kami serahkan bangsa Vietnam ke dalam rencana Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau mempunyai rencana atas bangsa ini Tuhan. Terlebih Tuhan melalui setiap misionaris-misionaris yang Tuhan kirim bagi bangsa ini Tuhan, untuk memenangkan bangsa ini untuk kemuliaan Kristus. Kami berdoa Tuhan, setiap misionaris yang tersebar di seluruh daerah Vietnam Bapa, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Engkau yang membuka jalan bagi jalan yang tertutup, melalui Roh Kudus bekerja, sehingga Tuhan banyak jiwa-jiwa bangsa Vietnam dimenangkan untuk Kristus. Terlebih Tuhan generasi muda bangsa ini Tuhan, biarlah Tuhan dituai untuk kemuliaan Kristus. Di dalam nama Yesus kami serahkan setiap pemimpin bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas mereka Bapa, melalui anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan mata hati mereka terbuka untuk Injil kebenaran, yaitu Injil Kristus yang diberitakan di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa Vietnam hanya ke dalam rencana-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu atas bangsa Vietnam di dalam nama Yesus. Bapa, sore hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat IBC Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati kami melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dan jamahlah setiap hati kami Bapa, sehingga kami mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak yang melayani Tuhan, yang memberkati Tuhan. Tuhan berikan talenta lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau Bapa, sehingga Tuhan di hari-hari yang akan datang kami akan melayani Engkau lebih sungguh-sungguh Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk gereja Agape yang ada di tempat ini, tempat kami beribadah Tuhan. Engkau yang memakai gereja-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu di kota Ho Chi Minh City ini Tuhan, menjadi terang dan garam. Terlebih Bapa di daerah Kisung ini Tuhan, biarlah Bapa setiap pujian, penyembahan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan membawa dampak besar bagi tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan sore hari ini Bapa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir di tempat ini Bapa, oleh karena halangan, oleh karena kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan, kami minta pertolongan-Mu Bapa. Hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Oleh kuasa gulur-gulur-Mu Tuhan, setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh anak-anak Tuhan saat ini Bapa, kami memperkatakan sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mengalami beban berat. Engkau yang mengangkat beban mereka Tuhan. Tuhan berikan kelegaan bagi mereka yang mengalami depresi Tuhan Yesus. Engkau berikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang hatinya Tuhan menjauh daripada-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan sore hari ini Engkau yang menjamah mereka Tuhan, sehingga kembali datang kepada-Mu Bapa dan bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Bapa firman-Mu itu tetap
menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan, untuk membawa kami lebih dalam di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang jauh daripada sempurna. Kami mau sampaikan melalui doa yang Engkau ajarkan bagi kami Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan 2 kali. Setiap minggu kedua kita membawa persembahan untuk diakonia. Dan untuk 2 bulan ini, yaitu Agustus dan September, kita akan arahkan untuk rakernas misi, saudara kasih. Jadi memang penekanan gereja di masa-masa akhir ini adalah menuntaskan amanat agung. Jadi kita setiap gereja yang ada di Raya Misi Asia akan mengumpulkan untuk 2 bulan ini, yaitu Agustus dan September, kita akan berikan ke Misi Asia, saudara terkasih, yang akan melaksanakan rakernas nanti tanggal 20 sampai 22 September di Batam. Jadi kita mau berdoa untuk setiap persembahan kita angkat kedua tangan kita yang berikan persembahan umum, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan untuk dana misi. Kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan ini Bapa yang memberikan hati mereka, memberikan harta mereka, memberikan apa yang mereka punya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, ini mungkin sangat kecil dari apa yang kami punya, dan ini bisa kami berikan saat ini kepada tangan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau melihat hati Tuhan Yesus. Engkau akan melihat dan melisik hati kami, sehingga Engkau mengetahui Bapa, apa yang kami berikan ini adalah apa yang terbaik bisa kami berikan. Kami tahu Tuhan Yesus, ada berkat dan kelimpahan yang Tuhan berikan. Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit Bapa. Setiap rumah tangga akan menerima berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam ukuran yang padat, terus dipadatkan sampai terus kami menerima kasih karunia Tuhan. Engkau akan membimbing kami Bapa, menjalani kehidupan kami dalam setiap pekerjaan bisnis dan pelayanan. Engkau akan buat berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan. Oh, yang mencari jodoh akan mendapatkan jodoh. Semua kami Bapa memiliki rumah, baik itu di bumi dan di surga. Kami semua Bapa akan menikmati kasih karunia Tuhan ya Tuhan Yesus. Engkau akan melihat Bapa, anak-anak Tuhan yang terus menabur di ladangnya Tuhan, di rumahnya Tuhan. Rumah tangga mereka juga dipenuhi Bapa dengan lumbung-lumbung mereka, dengan kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan. Semua anak-anak kami Bapa menjadi anak-anak yang luar biasa. Oh, mempunyai kepintaran seperti Daniel 10 kali lipat Bapa di antara anak-anak seusianya. Oh Tuhan, mereka akan menjadi Bapa, oh Tuhan Yesus, orang-orang Bapa yang berpengaruh di zaman mereka. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin besar Bapa di zaman mereka Bapa, baik itu di lembaga legislatif, di rumah eksekutif, yudikatif. Oh Tuhan, Kau pakai semua Tuhan Yesus, semua tangan-tangan yang terangkat ini Bapa. Oh Tuhan, untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi selalu berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan. Kita beri satu pujian. Engkau pribadi yang mengenal kami Tuhan. Kami rindu Tuhan akan Engkau seperti rusa merindukan Engkau. Bikinlah hidup kami Tuhan merindukan Engkau. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang
Saya mengalami suatu hal yang luar biasa, memasuki suatu era yang cukup berat dalam hidupnya. Adik saya juga bermasalah. Ada panggilan kedua dari kepolisian untuk dia. Saya bilang, saya nggak tahu. Kamu serahkan ya hidup kamu sama Tuhan. Percaya Tuhan pimpin kamu. Tadi juga kami bilang ada masalah dengan anak kami. Saya bilang, Tuhan, dia suruh ngasih tahu. Tuhan juga memberkati. Tuhan berikan saya sekolah melalui perusahaan. Tuhan melewatkan minggu ini dan hari ini saya bilang sama Tuhan, waktu menyanyikan lagu ini, Tuhan tadi bilang sama saya angkat semua dari hati. Ayo, I will bring you higher. Bahkan bawa kita. Apapun masalah hidupmu, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Shalom, ini aku Tuhan. Serahkan hidupmu. Bawa masalahmu kepada Tuhan.
yang meneteskan air mata Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Tuhan, Engkau yang sanggup menghapus air mata kami. Menggantikan air mata kami dengan sukacita. Kain gabung kami dengan tari-tarian. Syalabalabalabal. Jika ada satu kata, Tuhan, gak begitu banyak penyakit ini. Silih berganti. Syalabalabalabal. Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau Jehovah Rafa. Tuhan, begitu banyak Tuhan masalah hidup kami. Istri, suami, istri, anak-anak, kakak, adik, orang tua. Tuhan, hari ini kami mau angkat, kami mau lepaskan kasih yang terbaik, kasih yang tidak melihat lagi apa yang di belakang, kasih yang tidak melihat lagi kesalahan. Kami hanya mau melepaskan pengampunan saat ini, sehingga sempurnalah kasih kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mau duduk diam di hadapan Tuhan di tempat ini. Engkau ya Bapa yang membawa firman itu masuk ke dalam hati kami, sehingga semua firman yang masuk dalam hati kami akan tumbuh subur dan memberi kelimpahan 30, 60, 100 kali lipat bagi semua kami yang mengasihi Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan. Karena itulah kesukaan, karena itulah orang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berfirmanlah kami, karena kami siap untuk mendengar Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua kita yang mendengar firman Tuhan sama-sama berkatakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, silakan duduk saudara kasih. Sharing firman Tuhan hari ini berjudul The Blessing of Healthy Church. Minggu lalu kita berbicara tentang gereja yang sehat, healthy church. Healthy church itu harus ada 3 komponen di dalamnya, yaitu ada Tuhan, ada komunitas orang percaya, dan ada tempat yang berkumpul, yaitu gereja. Dalam interaksi itu, saudara-saudara terkasih, ada interaksi yang cukup kuat, yang terus menerus, yang membuat gereja itu terus bertumbuh di dalam iman, di dalam perbuatan dan kasih. Hari ini kita mau belajar, saudara-saudara terkasih, bagaimana kita hidup di dalam gereja yang sehat itu bukan suatu hal yang biasa-biasa. Gereja yang sehat itu akan memberkati orang yang ada di dalamnya, saudara-saudara terkasih. Gereja yang sehat itu akan memberikan suatu perubahan dalam hidup kita. Yang tadinya suka marah-marah menjadi orang yang bisa menerima keadaan, orang yang bisa memberkati pada saat situasi hatinya itu tidak baik. Kita mau mereview kembali, saudara terkasih, apa itu gereja. Gereja itu adalah tempat kita berdiskusi, gereja itu di mana kita mempunyai teman seiman, gereja itu adalah di mana kita saling mengasihi, saling berbagi, kita bernyanyi. Di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 21 dikatakan, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kamu sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saya garis bawahi ini anggota-anggota keluarga Allah, bahwa kita semua ini anggota-anggota keluarga, saudara terkasih. Kita bukan orang yang sekedar datang menjadi orang asing, no. Kita ini adalah suatu anggota. Kalau kemarin kita merayakan ulang tahunnya Oma, saya lihat statusnya dari Pak Leranto, dia berkata, this is my family, this is the family. Inilah anggota keluarga itu. Karena kita tidak ada lagi merasa bahwa kita orang asing. Dan kita berkumpul di sini, saudara-saudara terkasih, karena ada legasi daripada iman yang kita dapat dari orang tua kita. Legasi yang kita dapat dari orang-orang sekitaran kita, yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dan Kristus Yesus sebagai batu teguh. Ini kuncinya, saudara-saudara terkasih. Kenapa kita ada di gereja ini? Ada iman yang diwariskan. Dan itu semua nggak ngawur, nggak acak-acakan, semua ada keteraturan. Sama seperti ibadah ini ada keteraturan, saudara-saudara. Karena itu semua ada di dalam bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan.
Inilah gereja itu, saudara-saudara. Inilah gereja yang sehat, bahwa semua kita merasa adalah anggota keluarga, the body of Christ. Tidak ada merasa satu yang lebih hebat dari yang lain, tetapi semua dengan keberadaannya berbagi untuk memberkati. Dasarnya yaitu adalah iman, pemberitaan firman Tuhan, lakukan yang baik, perkatakan yang baik, jangan menyimpan iri, dengki, fitnah, tetapi isi bejana hati kita dengan firman Tuhan, sehingga pada saat bejana hati kita penuh hanya perkataan berkat, perkataan firman yang keluar. Inilah gereja itu, saudara-saudara kasih. Inilah gereja yang sehat itu. Kalau ini sudah terjadi, saudara kasih, muncullah berkat. Ada berkat-berkat. Jadi kita datang ke sini bukan hanya sekedar untuk ketemu teman, tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita yang mau cari kesenangan, wah aku ke gereja supaya aku senang-senang. Enggak, kita ke gereja itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hati Tuhan ya. Apa ya Tuhan? Aku mau buat begini lagi. Apa? Pada saat kita mau lebih lagi, ada tantangannya, saudara. Ada tantangannya, sehingga membuat itu seakan-akan sulit bagi kita. Tetapi pada saat dalam proses itu kita setia, kita akan mendapatkan berkat. Berkat dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan berkat adalah memasukkan sesuatu dengan kekudusan, kehendak ilahi, atau harapan. Inilah berkat. Efesus 1 berkata, Rasul Paulus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Yang pertama ditekankan oleh Rasul Paulus di sini berkata bahwa ada berkat rohani yang diberikan kepada kita kalau kita ada di dalam lingkungan yang sehat. Dan kita ada semua di sini bukan karena kita memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita di sini. Sebelum kita ada, supaya kita kudus dan tak bercacat. Kenapa dibilang pada saat kita mengikut Tuhan itu nggak berkat-berkat Tuhan? Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum akan kasih-Nya. Kita bilang itu berkat Tuhan bukan berarti kita matre, saudara kasih. Tuhan itu nggak matre, Tuhan itu nggak membuat kita seperti itu. Tetapi pada saat kita melihat penyertaan Tuhan, kita merasa itu yang lain-lain itu gak ngerti apa-apa. Sehingga itu sangat penting bagi kita untuk menghitung berkat-Nya Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa Tuhan ada bersama kita. Saya selalu bilang sama istri saya, itu berkat Tuhan. Jangan ngomong materialis sedikit. Karena kalau orang lain punya berkat, dia pergi ke tempat yang lain. Yang membedakan kita sama orang lain itu adalah pada saat kita diberkati, kita akan memberkati. Pada saat kita diberkati, kita gunakan untuk keluarga kita, untuk memberi manfaat, bukan hura-hura. Karena begitu banyak orang diberkati, itu kerjanya hura-hura. Karena mereka tidak punya keluarga, karena mereka tidak punya teman, mereka tidak punya komunitas untuk memberkati. Kita di sini saudara terkasih dalam komunitas yang tepat untuk kita bisa menghitung berkat-berkat Tuhan dan kita siap untuk memberkati. Inilah berkat itu saudara. Let's count our blessing. Let's count our blessing.
tidak mungkin. Ternyata bisa kita laluin. Ya, dalam minggu ini saya ada dengar lagu yang luar biasa semua. Dunia berkata tak mungkin, kata Tuhan semua mungkin. Walau tak kulihat tanda, namun ku pilih percaya padamu. Kita ini suka melihat tanda. Kita ini suka melihat tanda. Tapi dikasih tanda pun kita ngeyel. Kalau sekarang kita lihat luar gelap, berarti kita mikir, oh ini mau hujan ya. Tetapi begitu banyak tanda yang diberikan Tuhan, tapi kita nggak mau lihat itu. Kita hanya mau melihat tanda hanya untuk kita saja. Count our blessing doesn't mean kita pikirin apa yang di dunia. Karena penyertaan Tuhan dalam rumah tangga itu juga berkat yang luar biasa. Begitu banyak masalah keluar dari rumah tangga yang tidak diatur dengan baik. We want to counting our blessing supaya kita mengetahui apa gunanya berkat. Siapa kita ini? Dan untuk apa berkat? Kita mau belajar membaca firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Kita akan baca bergantian. Kami undang seluruh jemaat pagi berdiri. Saya membaca ayat yang ke-6, ayat 24, ayat 25 kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang Tuhan, sebab Dia yang menjadikannya setia. 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Silakan duduk. Counting blessing. Ini paling enak. Waktu kemarin mama ulang tahun tuh counting blessing tuh menghitung siapa saja sih yang memberikan berkat. Counting blessing itu saudara-saudara terkasih, harus kita tahu bahwa Tuhan itu memberkati bagi siapa yang datang kepada Tuhan. 20 dikatakan karena itu marilah kita, yaitu kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita yang telah dibasuh dengan air murni. Siapa yang menerima berkat itu? Siapa saudara-saudara terkasih? Kita. Gereja yang sehat yang pertama menerima berkat bukan orang lain, kita. Katakan kita, saudara terkasih. Kita. Jadi nggak lari kemana-mana dulu, ke kitanya dulu. Ini kunci, saudara terkasih. Dan kita harus yakin ini dengan teguh bahwa Tuhan pasti berkati. Sehingga kita terus datang, bukan cari berkat. Karena begitu masuk dalam kasih karunia Tuhan, kita merasakan ada kenyamanan yang luar biasa. Ada suatu kelegaan yang kita rasakan. Oh Tuhan, terima kasih. Rasanya kok lega ya, plong ya. Rasanya itu, aduh Tuhan, yang tadinya berat kok tiba-tiba enak ya Tuhan. Saya pertama pun nggak percaya, saudara kasih. Pada saat kami memulai menara doa puasa, saudara kasih, menara doa pagi, saya nggak pernah ngerasa ini mau ngapain ya Tuhan. Tapi saya hanya melihat ke Tuhan saya mau percaya, mau ikut Tuhan saya. Karena saya mendengar, saya melihat begitu banyak orang mengalami lawan. Saya mau dengar kata orang itu pagi-pagi datang ke
kepada Bapa supaya apa? Supaya dikuatkan dalam menjalani hari-hari. Waktu saya mulai masuk, saudara terkasih, saya suka telat juga. Tetapi sekarang saya saudara terkasih. Saya jam 5 sudah bangun, sudah menara doa sendiri dulu, baru saya masuk menara doa. Gak pernah saya lakukan sebelumnya, tetapi saya merasakan kerinduan yang dalam, Bang. Dan Tuhan itu bawa luar biasa, saudara kasih. Saya sharing ke beberapa orang bagaimana Tuhan bawa saya suatu hal-hal yang gak mungkin. Dan saya yakin percaya, saudara kasih, kita pun akan dibawa ke hal yang gak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu Tuhan sedang. Amin, saudara kasih. Yang kedua, saudara kasih, berkatnya. Ada ketika dikatakan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tadi dalam Voice of Pentecost dikatakan hidup ini nggak akan pernah selesai daripada permasalahan dan problema. Tetapi di dalam segala situasi yang tidak mungkin sekalipun, Tuhan memberikan penyediaan. Katakan amin. Jadi berkat pertama adalah kita akan disediakan Tuhan apa yang kita butuhkan. Ingat, saudara kasih, sering kita berdoa, kita minta apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memenuhkannya apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, banyak doa kita minta apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan jawab apa yang kita butuhkan. Kuncinya apa? Pengharapan. Ingat tadi definisi berkat, ada pengharapan, ada iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu. Kalau kita punya iman, kita bisa perintah gunung untuk lewat, untuk pindah. Lagu kedua itu, iman sebiji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Tak akan ada yang mustahil. Aku memilih percaya padamu. Hanya butuh iman sebiji sesawi, saudara. Iman ini yang harus kita pegang, karena begitu dia tumbuh, dia menjadi tempat bersarangnya begitu banyak burung-burung, menjadi tempat berkah. Iman yang kecil ini sanggup untuk membawa kita promosi. Bukan kita. Iman yang kecil sebiji sawi ini sanggup untuk menyelamatkan rumah tangga kita, bisnis kita. Selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menyediakan. God is provider, Jehovah Jireh. Itu yang pertama. Berkat kedua, ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ada berkat kebahagiaan bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Ada berkat kebahagiaan bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Katakan amin. Berkatnya apa? Orang yang berbahagia itu apa? Adalah yang mendengar dan melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini kuncinya, saudara. Apakah ada pekerjaan yang tidak baik? Ada, saudara. Ada pekerjaan yang membuat kita tidak baik.
Yaitu pekerjaan yang menipu, pekerjaan yang membuat orang lain susah, pekerjaan yang tidak memberikan damai sejahtera, pekerjaan membunuh. Yang kemarin kita lihat drama yang cukup panjang, saudara terkasih. Akhirnya apa? Kebenaran itu keluar. Gak ada urusan, saudara terkasih. Ini masanya tidak lagi bisa kita sembunyikan hal yang buruk-buruk. Tuhan akan memunculkan kebenaran. Kalau kita mau berbahagia, saudara terkasih, hiduplah dalam kasih, saling memperhatikan. Pasti kita bahagia, saudara terkasih. Mulai memperhatikan suami dan istri. Yang dulu misalnya dulu waktu pacaran suka memperhatikan, sekarang lupa memperhatikan. Harus terus makin tumbuhkan kasih mula-mula suami istri. Orang tua terhadap anak, perhatikan anak-anak kita. Gak gampang, saudara terkasih. Tetapi kita mau bawa semua ke dalam Tuhan anak-anak kita. Dalam situasi sekarang gak gampang, tapi kita mau bawa. Karena kita tahu anak-anak kita berasal dari Tuhan. Katakan amin, saudara terkasih. Anak-anak hormati orang tua, hormati didikan, respect and obey your parents, because this is the key of your blessing for your future. Don't look down any value of your family, because this is the value that create yourself and build up your future. Inilah saudara. Orang gak punya value itu kehilangan. Berkat Tuhan, saudara terkasih, yang membawa kita untuk hidup dalam kebahagiaan. Kuncinya apa, saudara terkasih? Adopsi. Jangan kita menjauhkan diri di pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Banyak orang, many people are hindered from obtaining God's blessing because of pursuing the riches of the world. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini suka bilang, oh sudah cukup Tuhan, aku sudah cukup, biarlah aku berjalan sendiri. Oh sudahlah, aku juga ikutin semua itu ibadah-ibadah, tapi ini bagianku Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, suka kita merasa pada saat itu masuk dalam hidup kita, kita merasa peran Tuhan itu semakin kecil. Kita merasa kekuatanku lah yang membawa aku di sini. Dan kita merasa sudah nggak perlu lagi namanya pertemuan-pertemuan. Kita merasa nggak perlu lagi nasihat. I am now the managers. I am now the directors. I am now the CEO. Kita pikir kita bisa melakukannya semua, dan kita semakin giat melakukannya untuk kita. Saudara-saudara terkasih, kita suka melihat tanda, tetapi Tuhan tidak selalu memberikan tanda. Tetapi tanda itu semua telah diberikan kepada kita. Jadi baiklah kita tetap tinggal diam di dalam persekutuan. Karena apa? Kita mau sehebat apa, saudara kasih? Kita tetap butuh bantuan orang lain. Kita tetap butuh nasihat. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada survei mengatakan begitu banyak. Kenapa semakin tinggi pohon itu, semakin tinggi orang menjabat, semakin gampang dia jatuh, semakin banyak terpaan. Karena semakin tinggi, semakin sedikit orang-orang mengenai dia. Semakin orang tidak lagi mengenali dia, karena dia merasa this is my decision, this is mine. Ini karena kerja kerasku. Jadi dia sendiri yang tinggal di pucuk, saudara. Ini bukan hanya terjadi di dunia sekuler, di mana posisi-posisi tinggi itu jatuh dalam apa? Dalam perselingkuhan. Di dalam apa? Di dalam minum minuman keras. Di dalam apa? Di dalam narkoba. Di dalam apa? Di dalam banyak hal yang menajiskan. Itu pun ternyata terjadi di mana?
di lingkungan rohani, di lingkungan gereja, di lingkungan di mana kita harusnya Tuhan ada, ternyata yang ada hantu. Kita perlu mendoakan pemimpin kita. Baik itu di kantor, baik itu di bisnis, baik itu di dalam gereja. Pemimpin juga. Di sini kita semua pemimpin. Jangan merasa sok sendiri, sok kuat. Tetap masuk. Tetap masuk di dalam menara. Tetap masuk di dalam doa. Ingat, mau jadi besar harus menjadi pelayan. Untuk menjadi semakin tinggi terkemuka harus menjadi apa? Hamba. Itu rumusnya, saudara-saudara terkasih, supaya kita nggak jatuh, supaya kita nggak lepas dari berkat, saudara terkasih. This is the key. Saya undang sebelum saya musik. Saya mau menutup khotbah ini, saudara terkasih, dengan satu perkataan, knowing God will bring blessing for today and in the future. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengenal Tuhan. Memang berat, saudara terkasih, tetapi ada keselamatan yang Tuhan janjikan. Buat apa kita punya harta yang banyak tapi kita mati? Buat apa kita punya harta yang banyak tetapi suami kita selingkuh? Buat apa kita punya harta yang banyak kalau istri kita selingkuh? Buat apa kita punya semuanya, keluarga kita berantakan? Buat apa kita punya semuanya tapi kita nggak bisa bantu orang tua kita? Buat apa kita punya semuanya nggak kita bisa bantu kakak adik kita? Buat apa kita punya semuanya kalau kita nggak menjadi berkat bagi komunitas? Buat apa kita punya semuanya, saudara-saudara terkasih, kalau besok kita dipanggil Tuhan? Knowing God will bring blessing for today and the future. Mengenal Tuhan lebih dahulu akan membawa kita semakin diberkati, semakin memberkati. Ada perbedaan, saudara terkasih, bagi orang-orang yang memberkati dan filantropi. Filantropi itu konsepnya kemanusiaan, humanity. Tetapi bagi anak Tuhan, konsep memberkati itu adalah humanity, adalah kerendahan. Kita mau bahwa semua ini berasal dari Tuhan, kita mau bagi. Kalau engkau just fokus on humanity, kamu akan tertarik dengan hal-hal yang lain. You will interest on human. Kamu mulai melihat pasangan kamu nggak ideal lagi. Kan tadinya, wow, istri saya ini bodinya seperti gitar Spanyol, sekarang sudah menjadi gitar yang besar selo. Ya tadinya suami kayak Arnold Schwarzenegger, sekarang sudah kayak Arnold Simangunsong. Kita sudah berbeda. Tetapi saudara terkasih, berkat humility will bring you more in deep understanding. Akan membawa kita semakin rendah. Sehingga saudara terkasih, ini akan membawa kita bertahan di puncak. Karena destiny kita adalah melewati masalah, terus naik dan terus naik melewati masalah kita, sehingga kita menjadi pemenang. Inilah berkat Tuhan. Insyaallah kita akan menyanyikan lagu ini, saudara terkasih, lagu yang tadi saya nyanyikan sepotong-sepotong, saudara terkasih. Kita sama-sama belajar, saudara terkasih, lagu ini baru memberkati saya selama minggu ini, karena saya ngerasa ternyata saya itu kurang berdoa dengan Bapak rohani saya juga. Saya pikir dia kuat, dia memberkati saya. Ternyata dia juga bisa jatuh. Saya juga kemarin, saudara terkasih, kita ini kenapa butuh komunitas? Saya ketemu dengan customer, ternyata voice of suppliers and voice of customers itu not matching. Jadi waktu saya ketemu face to face, ternyata oh iya ya, ada yang disamain. Zoom itu gak memenuhi, saudara terkasih. The fellowship not there. There is no interaction. Tapi begitu saya interaksi sama customer, oh I know, I'm very sorry, I don't have deep understanding about what your needs. Saya bilang,
iman sebiji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Takkan ada yang mustahil. Aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus. Oh Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Disembuhkan. Aku disembuhkan. Aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Undang jemaat menghibur diri. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menghadapi hal-hal yang dunia katakan gak mungkin deh lu lakukan. Gak bisa lu lewatin ini. Allah, lu levelnya cuma segini. Tetapi hari ini mau Tuhan katakan kepadamu, ada berkat penyertaan, ada berkat kebahagiaan. Itu dua kunci kita untuk hidup melewati, saudara-saudara terkasih. Pada saat kau melewati itu, jangan senang dulu, karena ada hal yang lebih besar lagi di depan yang bisa membuat kita jatuh. Karena itu tetap masuk dalam waktu, masuk dalam menara doa, masuk dalam ibadah-ibadah. Karena kalau engkau mau menjadi yang besar, jadilah hamba. Kalau engkau mau menjadi yang tertinggi, terpuncak, jadilah engkau hamba bagi orang lain. Miliki iman di Yesus. Miliki iman. Miliki iman seperti Yesus. Jika hilang sekarang, minta Tuhan, aku hanya butuh itu. Aku mau masuk lagi, mau masuk lagi. Kalau bala-bala iman di Yesus. Iman sebiji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Takkan ada yang mustahil. Aku memilih percaya padamu. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Saudara-saudara terkasih, pada saat aku bilang ada kuasa, aku disembuhkan, teriak, sebutkan nama sakit penyakit. Engkau pasti disembuhkan. Jika engkau ada sesuatu yang dipulihkan, sebutkan. Jika itu mengenai kehormatan, rumah tangga, mengenai bisnis, pekerjaan, apapun itu, Tuhan sanggup memulihkan.
merasakan suatu kelengkapan yang luar biasa. Kau menjadi manusia yang sempurna. Suami mengasihi istri tunduk terhadap suami. Anak-anak mengasihi, menghormati orang tua mengasihi anak. Suatu interaksi yang luar biasa. Yang terus Bapak, kami mau masuk ke dalam. Oh Tuhan, Kau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Karena ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami semua. Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup menyehatkan kami. Engkau sanggup Bapak melakukan apa perkara-perkara besar yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Engkau peliharakan semua Tuhan Yesus. Kami semua yang ada di tempat ini. Hari ini kami dipulihkan. Hari ini kami disembuhkan. Hari ini kembali kami dibangkitkan iman kami. Untuk kami berjalan keluar dari tempat ini menjadi orang-orang yang pemenang, menjadi orang-orang yang dipulihkan, menjadi orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan lebih lagi. Karena kami adalah penyalur berkat Tuhan. Engkau pakai kami Bapak dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, apapun yang kami kerjakan. Sehingga kami Bapak menjadi saksinya Tuhan yang bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah menyerahkan semua pergumulan hidup kami. Dan kami tahu Tuhan berperkara. Tuhan akan mampu melakukan hal-hal yang dahsyat dan hebat. Sehingga kami akan Bapak terus naik, tidak menjadi ekor. Terus naik dalam kemuliaan Tuhan. Terus naik untuk menjadi saksinya Tuhan. Terus naik untuk menjadi orang yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami mau pulang. Kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara kasih angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah ke tempat kita masing-masing. Karena engkau telah dipulihkan. Engkau telah disembuhkan. Sampaikan kabar sukacita ini kepada orang lain. Jadilah saksi Tuhan dalam perkara-perkara hidupmu. Jadilah berkat mulai hari ini. Sehingga engkau akan terus dibawa Tuhan naik menjadi kepala. Terus naik. Terus naik. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati orang lain. Dan dalam segala hal kemuliaan Tuhan memenuhi engkau. Mulai hari ini